Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Anggraini dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan atau presentasikan tugas dari mata kuliah Python for Data Analysis, yaitu tentang NumPy atau Numerical Python. Nah, di sini dosen pengampunya yaitu Bapak Budiman STMkom. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu NumPy. Nah, NumPy atau Numbering Python adalah library Python yang digunakan dalam untuk bekerja dalam array. Nah, NumPy memiliki fungsi untuk bekerja dalam bidang aljabar linier, transformasi Fourier, dan matriks. Dan juga NumPy itu bekerja dengan array yang disebut dengan n-dimension array. Langsung saja ke praktikumnya. Di sini saya sudah melakukan praktikum tentang NumPy. Untuk melakukan praktikum NumPy ini kita harus mengimport dulu NumPy-nya, yaitu dengan cara import NumPy snp. Nah, penggunaan fungsi np ini yaitu fungsi yang dimana nantinya itu kita akan melakukan fungsi-fungsi pada sebuah NumPy, yaitu dengan format np tambah fungsinya. Nah, di sini ada fungsi np.array untuk membuat NumPy array sesuai dengan list. Nah, di sini saya membuat array my_list di mana isinya itu ada 1,2,3. Nah, lalu kita tampilkan yaitu dengan memanggil fungsi dari np.array. Kita panggil fungsi dari data yang sudah kita buat tadi, yaitu array my_list. Maka di sini akan tampil array 1, 2, dan 3. Lalu di sini saya membuat array dengan nama my_matrix, di mana isinya itu terdapat kurung siku. Yang pertama adalah 1, 2, 3, dan kurung siku yang kedua ada 4, 5, 6. Nah, di sini kita panggil fungsi dari array yang telah kita buat dengan cara np.array. Nama fungsinya adalah fungsi array my_matrix. Maka di sini akan tampil array dengan matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada built-in method arrange, yaitu menghasilkan vektor satu dimensi array dengan nilai berurut dalam suatu interval. Nah, di sini kita buat fungsi np.arrange 0,5, yaitu nilainya itu berurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini indeks 0 sampai dengan 5. Di sini maka akan muncul array dengan indeks 0, 1, 2, 3, 4. Di mana di sini tuh jumlah nilainya itu ada 5 nilai. Maka akan tampil indeks 0, 1, 2, 3, 4. Lalu di sini ada np.arrange, di mana ini dimulai dari nilai 0. Lalu bilangannya itu ada 9 bilangan. Lalu di sini 2 itu yaitu bilangan kelipatan 2. Yang ditampilkan itu hanya bilangan kelipatan 2. Maka di sini akan tampil array dengan isiannya itu dimulai dari 0 dan akan terus nilainya akan terus lebih tinggi sesuai dengan kelipatan 2, yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Karena ini kelipatan 2, jadi 9-nya itu nggak ditampilin di sini. Lalu di sini ada metode zeros and ones, yaitu menghasilkan array berupa vektor ataupun matriks berukuran tertentu dengan nilainya itu 0 atau 1. Nah, di sini untuk fungsi np.zeros
kita masukkan bilangannya secara langsung, yaitu bilangannya di sini saya masukkan bilangan angka 3, bilangan 3, maka menghasilkan array vektor karena ukurannya berupa angka langsung. Karena di sini langsung memasukkan angkanya itu 3, maka akan muncul array dengan bilangannya itu ada 3, dimana setiap bilangannya itu nilainya itu 0 semua, bilangannya itu 0 semua, karena di sini fungsi kita memanggil fungsi dari zeros, yaitu fungsi dimana akan menampilkan nilai 0 saja. Lalu di sini kita kalau yang tadi adalah menampilkan nilai 0 aja, tapi kalau misalkan kita menggunakan fungsi np.once, yaitu berarti kita memanggil fungsi dengan nilai yang akan muncul itu nilai berupa angka 1, bilangan 1. Nah, di sini np.once 2,2, yaitu ini menghasilkan array matrik karena ukuran berupa interval tutup, karena ini menggunakan kurung siku tutup, kurung siku buka dan kurung siku tutup. Maka tampilannya akan seperti ini, matriks. Lalu di sini ada metode linspace. Contohnya itu di sini membuat vektor yang berisikan 3 data berurut dimulai dari 0 diakhiri dengan 10. Nah, kita bisa menggunakan fungsi np.linspace di mana nilainya itu dimulai dari 0 lalu diakhiri dengan 10 dan terdapat 3 data pada fungsi linspace ini. Maka akan menampilkan array yang dimulai dari 0, lalu di sini ada 5 dan diakhiri dengan bilangan atau data 10. Lalu di sini ada metode A, yaitu merupakan matrik identitas dengan ukuran n kali n. Nah, di sini contohnya itu ada fungsi np.a ukurannya 3, dimana ukuran ini akan menghasilkan matriks 3 kali 3, 3 baris, 1, 2, 3, dan ada 3 kolom, 1, 2, 3, jadi 3 kali 3. Lalu di sini ada random arrays, yaitu ren, dimana random arrays ini nanti hasilnya itu akan menghasilkan nilai-nilai random. Nah, di sini kita contohnya ada fungsi np.random.run, ukurannya itu 2, maka di sini akan menghasilkan nilai array dengan dimana ada 0,2, 0,61, ini merupakan angka-angka random, dimana ren ini itu nilai randomnya itu hanya ada 0 dan 1, tidak lebih dari 0 dan 1. Nah, di sini ada contoh lagi. Kalau ini ukurannya hanya 2. Kalau di sini ini hanya 1 baris ya. 1 baris tapi 2 kolom, tapi kalau ini itu 2 kolom dengan 3 baris. Maka seperti ini, 2 baris 3 kolom, 2 baris ada 3 kolom. Sama menghasilkan nilainya hanya ada nilai 0 sampai dengan nilai 1. Lalu di sini ada random array, yaitu ada ren n dan ren in, dimana contohnya itu di sini ada fungsi np.random ren in, yaitu fungsi yang menghasilkan array berukuran tertentu, yaitu berisi bilangan bulat, bilangannya bilangan bulat atau integer. Nah, maka akan menghasilkan nilai random dari 1 dimulai dari
dimulai dari nilai random 1, lalu nanti akan berakhir dengan indeks ke 100, dan ada 10 nilai yang terdapat pada data tersebut. Seperti di sini, kalau di sini ada 51, 74, 45, 99 dan seterusnya, karena ini bilangan random dengan nilainya itu adalah bilangan bulat. Lalu di sini ada array sama dengan np.array yang isinya itu ada tutup siku 1, 2, 3 dan tutup siku 4, 5, 6. Nah, di sini untuk menentukan ukuran array pada pada fungsi array ini, kita bisa menggunakan fungsi array.shape, dimana nanti akan muncul bahwa array yang kita inisialisasikan ini ukurannya itu 2,3. Lalu untuk kita juga bisa ingin tahu gitu ya, di dalam fungsi array ini itu, data array ini itu tipe datanya apa, maka kita bisa menggunakan fungsi array.dtype. Maka di sini dtype-nya itu adalah integer 64. Lalu di sini ada array method reshape, yaitu mengubah ukuran array namun banyak elemennya masih sama. Nah, di sini saya membuat array A, yaitu sama dengan np.array yang isinya itu ada siku 1, 2, 3, tutup buka siku 4, 5, 6. Lalu di sini array A titik reshape 3,2, maka akan menghasilkan array dengan barisnya itu ada 3 dan kolomnya itu 2. Barisnya ada 3, terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Lalu di sini ada array method transpose. Di sini saya inisialisasikan A sama dengan np.array yang isinya 1, 2, 3 .reshape 1,3, maka akan menghasilkan nilai ini, dimana terdapat 1 kolom dengan 3 baris. Nah, lalu di sini ada array method, yaitu other function. Nah, di sini saya inisialisasikan A sama dengan np.array dengan isinya itu ada kurung siku buka 1, 2, 3, lalu ada kurung siku buka 4, 5, 6. Di sini saya ingin menghitung nilai matriks dari nilai yang saya inisialisasikan ini, maka dengan fungsi print a.max. Nah, ini tuh saya ingin tahu di dalam data yang telah saya masukkan ini, nilai maksimalnya itu ada berapa, yaitu ada 6. Nah, lalu di sini ada nilai minimal dalam nilai yang saya masukkan ini ada berapa, nilai paling kecilnya yaitu 1. Lalu di sini a.mean itu saya pengen tahu rata-rata nilai yang telah saya masukkan ini berapa. Ternyata rata-ratanya itu adalah 3,5. Lalu di sini ada arg max, yaitu lokasi urutan nilai maxnya itu ada di mana. Nah, lokasi urutan nilai maksimal itu ada pada matriks urutan kelima. Lalu di sini untuk
lokasi urutan nilai minimal dalam nilai yang matriks yang telah saya inisialisasikan di sini, yang telah saya masukkan ini, yaitu lokasi urutan nilainya itu, lokasi nilai urutan minimalnya itu ada di sebelah ada di urutan ke 0. Lalu di sini ada indexing dan selection, yaitu di sini mendefinisikan array. Nah, di sini ada array A sama dengan np.array dengan isinya itu ada kurung siku buka 123, kurung siku buka 456, kurung siku buka 789. Ini adalah matriks yang saya masukkan. Nah, lalu saya saya tampilkan, yaitu dengan A saya tampilkan, maka akan menampilkan array dari data yang telah saya masukkan ini, yaitu berupa matriks 3 kali 3 baris dan 3 kolom. Lalu di sini mengganti sekumpulan elemen menjadi 0, yaitu di sini A 1.23,0.2 sama dengan 0. Lalu saya tampilkan A, maka akan menghasilkan nilai array yang tadi ini, yang 3 kali 3, tapi mengganti sekumpulan elemen jadi 0. Nah, di sini untuk mengganti ukuran elemen itu, di sini itu sudah diinisialisasikan bahwa yang diganti nilai 0-nya itu adalah indeks ke 1 dan kedua. Nah, ini adalah indeks ke 1 dan ini indeks kedua, yaitu dengan maka nilainya 0, 0, 0. Lalu di sini menampilkan kolom 2 dan kolom 0. Di sini diinisialisasikan A titik 2,2 dalam kurung siku 2,0, yaitu kan ini yang tadi ya, dimana menampilkan kolom 2 dan kolom 0. Di sini kolom 2-nya itu adalah ini ya, karena indeksnya itu 0, 1, 2. Ini juga sama, barisnya indeksnya itu 0, 1, 2. Maka di sini kolom 2 itu adalah menampilkan kolom 2 yang ini, dan kolom 0-nya itu adalah yang ini. Jadi 369 dan kolom 0-nya itu 100. Lalu di sini ada NumPy operation, aritmetik atau aritmatika. Di sini saya saya inisialisasikan array R sama dengan np.array yang isinya itu ada nilai 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, lalu ini adalah operasi aritmatikanya. Di sini ada print R ditambah R, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 tambah 3 sama dengan 6, 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi dijumlahin setiap ini itu sesuai dengan operasi aritmatikanya. Nah, ini yang kedua ada R dikurangi R, dimana 0 dikurangi 0 adalah 0, lalu 1 kurangi 1 adalah 0, 2 kurangi 2 adalah 0. Jadi ini adalah 0 semua. Lalu di sini ada R kali R, yaitu 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16. Lalu di sini ada R dibagi R, yaitu 0 dibagi 0 adalah nan hasilnya. 1 dibagi 1, 1, 2 bagi 2, 1, 3 bagi 3, 1, 4 bagi 4, 1. Lalu di sini ada yang kelima, ada R ditambah 2, yaitu 0 ditambah 2 sama dengan 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, dan seterusnya. Lalu di sini ada R dikali 2,
yaitu 0 dikali 2 0, 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, dan seterusnya. Lalu di sini ada R, bintangnya itu ada 2, dan jadi ini itu ini tuh kayak pangkat 2, R pangkat 2, dimana R nya itu misalkan ini 0 pangkat 2, 0 kali 0 0, 1 kali 1 1, nah 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Nah lalu di sini yang terakhir, operasi aritmatika yang terakhir yaitu 1 dibagi R. 1 dibagi 0 hasilnya ini, lalu 1 dibagi 1 0,5, 2 dibagi 1 dibagi 2 hasilnya 0,33, dan seterusnya. Nah, lalu di sini ada NumPy operation, yaitu universal array function. Nah, di sini saya inisialisasikan array R sama dengan np.array, di mana isinya itu ada 0 1 2 3 4. Nah, di sini ada fungsi akar. Untuk menggunakan fungsi di sini saya inisialisasi, yang telah saya inisialisasikan ini saya mau menggunakan fungsi akar, maka bisa ya di NumPy ini, yaitu dengan memasukkan fungsi np.sqrt. Ini merupakan fungsi akar, dimasukkan array R, karena ini saya sudah buat array dengan nama R, maka akan menghasilkan nilai seperti ini fungsi akarnya. 0 fungsi akar dari nilai akar dari 0 itu adalah 0, nilai akar dari 1 adalah 1, nilai akar dari 2 adalah 1,4, dan seterusnya. Lalu di sini untuk fungsi eksponensial masih sama, menggunakan data dari yang telah saya inisialisasikan yang ini. Cuman saya pengen tahu gitu fungsi eksponensial dari data ini itu bagaimana. Nah, bisa menggunakan fungsi np.exp, dan di sini adalah nama fungsi yang kita mau hitung, yaitu fungsi array R. Maka ini hasilnya. Lalu di sini ada fungsi trigonometri, yaitu menggunakan np.sin R, atau mau np.cos R, dan ini hasilnya. Lalu ada fungsi logaritma, yaitu menggunakan fungsi np.log, dipanggil nama array-nya, dan menghasilkan nilai ini. Lalu di sini ada fungsi pembulatan, yaitu menggunakan fungsi np.round, lalu dipanggil nama array-nya atau nama datanya, fungsi datanya, dan ini akan menghasilkan nilai bulat, yaitu 0 1 2 3 4. Lalu di sini ada NumPy operation, yaitu matrix operation. Di sini ada saya buat 3 inisialisasi, dimana untuk inisialisasi array yang pertama itu arr sama dengan np.array yang berisi nilai 1 2 3, lalu saya buat array arr2 sama dengan np.array dengan isi 4 5 6. Lalu yang ketiga saya buat array arr underscore square sama dengan np.array yang berisi matriks 2,3 dan 4,5. Lalu di sini dihitung gitu si matriks ini, itu matriks yang tadi telah diinisialisasikan itu kita bisa menghitungnya dengan fungsi np.inner R ini array R dan array R2 dikalikan, maka akan menghasilkan nilai 32 data. Lalu di sini dot juga sama,
Jadi ini itu sama ini itu sama cara hitungnya, yaitu kan ini R, R2, jadi 1 dikali 4 ditambah 2 kali 5 ditambah 3 kali 6, maka akan menghasilkan penjumlahan 32. Ini pun sama kayak gitu caranya. Nah, lalu di sini ada np.transpose R, r.transpose, r.t, maka akan menghasilkan nilai array seperti ini. Lalu di sini ada jumlah diagonal, di mana kita bisa menggunakan fungsi np.trace dalam kurung r.square. R.square ini kita panggil nilai yang tadi telah kita masukkan, nilai arraynya itu yang ini, r_square, kita panggil nilai arraynya. Lalu atau kita juga setelah itu atau bisa juga menggunakan r_square dot trace, yaitu ini itu fungsi untuk pengen tahu gitu jumlah diagonal dari data R square itu ada berapa, yaitu ada 7 masing-masing jumlah. Jadi jumlah diagonal dalam array R square itu ada 7. Lalu di sini untuk mengetahui determinan dari data array bernama r_square itu, yaitu kita bisa menggunakan fungsi np.len_alg.det underscore dalam kurung r_square, maka nilainya itu akan muncul di sini bahwa determinan dari array r_square itu adalah minus 2,0. Lalu di sini ada determinan tidak nol, yaitu kita bisa menggunakan fungsi np.len_alg.inv, yaitu inverse. Datanya itu kita ambil data R square, maka determinan tidak nolnya itu akan menghasilkan nilai ini. Lalu di sini determinan bisa nol juga sama, cuman bedanya dari sini fungsinya itu np.len_alg.pinv dalam kurung r_square, maka akan menghasilkan nilainya seperti ini. Lalu yang terakhir ada nilai dan vektor eigen. Kita bisa menggunakan fungsi np.len_alg.age, yaitu eigen, dan data yang kita ambil itu adalah data array dengan nama arr_square, maka akan menghasilkan nilai vektor eigennya itu ini. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penjelasannya. Sekian dari saya, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.